Hai semuanya, ketemu lagi nih dengan Fakta Dunia. Guys, kalau dalam waktu santai gini sambil nonton video Fakta Dunia, enaknya ditemenin cemilan apa ya? Kalau di luar sih pasti kita bisa dapetin cemilan-cemilan enak ya. Cemilan terfavorit sih pasti coklat atau es krim. Apalagi kalau cuaca panas menyengat. Tapi dari dulu kita cuma bisa konsumsi tanpa tahu gimana sih cemilan ini diproses. Nah, di video berikut ini, kalian akan mimin bawa ke beberapa pabrik mulai dari es krim hingga keju. Jangan sampai ngiler ya. Yuk kita intip proses pembuatannya di pabrik yang super modern. Para remaja hingga orang yang sudah gede, pasti suka banget ya sama es krim coklat dari Magnum. Ya nggak sih? Nah, mari kita lihat proses pembuatannya. Mula-mula es krim dan coklat dibuat dulu, lalu akan ditempatkan di wadah yang akan diisikan ke stik es krim. Adonannya akan dibuat di mesin pajang yang akan ditusukkan satu persatu ke stik lalu dipotong. Stik berisi es krim tadi akan berjalan di suhu dingin agar terjaga tetap beku. Lalu dicelupin ke coklat yang penuh choco chip. Setelah itu, es krim akan dibungkus satu persatu dan siap deh untuk dipasarkan. Nah, selanjutnya ada proses pembuatan Oreo nih. Kalau makannya sih gampang, tinggal diputar, dijilat, terus dicelupin. Hehehe. Proses di pabriknya tuh sedikit unik guys. Pertama, siapkan gula, 2 coklat berjenis kakao, garam, minyak canola, dan bahan-bahan lainnya. Semuanya diaduk dalam wadah besar dan ditambahkan coklat mendidih seperti sirup. Setelah semua selesai, ditambahkan es besar agar suhunya mendingin. Lalu tepung ditambahkan agar adonan bisa dibentuk. Ragi dan coklat adalah campuran terakhir sebelum dicetak. Adonan coklat selanjutnya diletakkan di mesin pencetak yang cetakannya berbentuk Oreo yang bisa menghasilkan 5.000 potong Oreo per jamnya. Wow! Kemudian Oreo yang sudah jadi akan berjalan di pemanggangan hingga kering. Setelah itu Oreo akan berjalan di bagian di mana krimnya ditambahkan, lalu ditutup dengan potongan Oreo di atasnya. Semua Oreo yang sudah jadi akan diletakkan di tempat plastik untuk dibungkus. Selanjutnya nih, siapa yang suka dengan es krim cornetto? Di hari yang super terik cocok banget jadi cemilan sama teman-teman. Nah, untuk proses pembuatannya seperti ini nih. Pertama-tama, cornetto kerucut es krimnya ditaruh di mesin-mesin yang akan berjalan untuk diisi dengan krim coklat. Lalu berjalan lagi untuk diisi krim putih di atasnya. Setelah itu, es krim akan dicelupkan ke dalam coklat cair dan choco chip ataupun kacang. Semua proses dilakukan di suhu dingin agar es krim bisa membeku dengan cepat dan krimnya tetap terjaga. Setelah selesai, es krim akan dibungkus dan disimpan dalam dus. Lalu dikirim deh hingga ke toko-toko kecil. Buat kalian yang nggak begitu suka sama es krim, masih banyak pilihan cemilan lain kok di pasaran. Salah satunya adalah KitKat. Cemilan coklat asal York, Inggris ini telah diakuisisi oleh Nestle. Dalam pabrik tempat Nestle berada seperti ini nih. Dalamnya ada tangki besar berisi coklat yang ada 2 jenis, yaitu coklat dan coklat putih. Ada juga tempat khusus pembuatan wafelnya guys.
bagian pemanggangan, bagian pemotongan yang hampir semuanya dikerjakan oleh robot. Nah, waffle yang udah jadi akan disiram lelehan coklat di atasnya. Dan selanjutnya akan dibentuk dengan model KitKat yang seperti kita kenal selama ini. Berikutnya adalah packaging, proses pengemasan hingga pengepakan. Dengan teknologi tinggi secara langsung, KitKat yang telah dikemas akan dikirim ke bagian pengepakan kardus. Sekali lagi, robot yang akan mengatur semua kardus hingga akhirnya dikirim ke pasar. Nah guys, pada proses pembuatan keju juga tak kalah unik nih. Susu yang diperoleh dari pemerahan beberapa sapi selanjutnya diproses dengan dipanaskan agar bakteri asam laknat bisa tumbuh. Setelah itu bakteri rennet ditambahkan di dalam susu yang dipanaskan tadi. Kemudian protein menggumpal dan membagi susu menjadi bagian cair dan padat atau dadi. Setelah pemberian rennet, proses selanjutnya yaitu susu padat atau dadi tadi diiris dan dicincang menggunakan tangan atau dengan bantuan mesin supaya mengeluarkan lebih banyak air dadi. Dengan menggunakan bantuan sebuah alat, dadi keju dihancurkan menjadi butiran-butiran kecil. Sebelum dituang ke dalam cetakan, dadi tersebut dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dapat ditekan lalu dibentuk atau diiris. Setelah keju dibentuk, dilakukan penambahan garam agar keju tidak tawar. Selanjutnya keju-keju tersebut langsung dikemas dan didiamkan selama 1 tahun. Kemudian keju tersebut siap deh untuk dipasarkan. Nah guys, itulah tadi proses pembuatan coklat, es krim hingga keju yang diproses oleh industri. Bagaimana tanggapan kalian? Berikan komentar kalian di bawah ini ya.